Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya Vina Yunitasari dari Tadris Biologi UIN Syed Ali Rahmatullah. Pada materi kali ini kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel yang satu sama lain terikat. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi antar organ, dan membatasi organ dengan rongga di dalam tubuh. Jaringan epitel dibagi menjadi beberapa jaringan berdasarkan bentuk dan susunannya. Ada jaringan epitel simple squamosa, simple cuboid, simple kolumnar, stratifikasi squamosa, stratifikasi kuboid, pseudostratifikasi kolumnar, dan transisional. Selanjutnya ada fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel bisa sebagai transportasi, absorpsi atau penyerapan, proteksi melindungi, sekresi pengeluaran, ekskresi, dan ekstroreseptor. Yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan pengikat jaringan lain dalam suatu organ dan organ tertentu. Jaringan ikat dibagi menjadi beberapa jaringan. Tipe-tipe jaringan ikat ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan kartilago, jaringan osteon, jaringan darah dan limfe, dan jaringan lemak. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Ada jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Yang pertama otot lurik. Memiliki bentuk sel yang panjang silindris, memiliki inti sel banyak, terletak di tepi sel, gerakannya cepat dan tidak teratur. Yang kedua ada otot polos. Memiliki bentuk sel gelondong, memiliki inti sel 1 di tengah sel, gerakannya lambat dan teratur, tidak cepat lelah. Letaknya otot polos berada pada alat-alat tubuh bagian dalam. Yang ketiga ada otot jantung. Bentuknya silindris bercabang, memiliki inti banyak di tengah sel, kerjanya dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak cepat lelah dan bereaksi lambat. Yang keempat dan atau terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki susunan atas sel-sel yang terdiri dari sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Dan setiap neuron terdiri atas badan sel saraf, cabang dendrit, dan cabang akson. Cabang-cabang ini yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan saraf. Pada jaringan saraf terbagi menjadi 3 macam sel saraf. Ada sel saraf neurik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf neurik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum saraf pusat, dan sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Terima kasih adik-adik telah menyimak materi kali ini. Sampailah kita pada ujung materi kali ini dan dapat disimpulkan materi hari ini merupakan jaringan penyimpanan fungsi jaringan pada hewan. Ada 4 jaringan, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jika ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.